Tuhan dari lantai 2 Grand Merciful Building Studio Skylight 91 FM. Kami mengudara dan masuk dalam program sore hari ini. Kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan. Dan bersama hambanya Bapak Gembala Michael Kasonso dari Gereja Bethel Tabernakel. Shalom Pak Michael, apa kabar? Shalom, puji Tuhan, kabarnya baik, luar biasa. Baiklah, sahabat sekalian mungkin di rumah sudah mempersiapkan diri untuk belajar firman Tuhan, atau mungkin yang masih di perjalanan ya. Kita luangkan waktu untuk selama hampir 60 menit kita akan mengisi pikiran hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Baiklah, kita akan mulai saja Pak Gembala, dipersilakan. Oke, mari sahabat Skylight, kita akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan sore yang indah ini. Kembali kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa, Engkau berikanlah setiap kami, setiap pendengar, roh hikmat dan pewahyuan supaya kami mengerti kebenaran-Mu. Supaya Tuhan kami taat Tuhan. Di penghujung akhir zaman ini kami mau menjadi anak-anak yang taat. Kami mau menjadi jemaat yang taat. Kami menjadi hamba-hamba-Mu yang taat. Kami percaya Tuhan Engkau akan berbicara secara spesifik bagi kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin, amin, amin. Oke, baik, senang sekali di penghujung bulan Oktober ini ya, kita sudah ada di tanggal 27 ya, hari ini 27 Oktober. Kita akan belajar bersama-sama ya, tema ada banyak Alkitab mengajarkan atau berkata tentang baju, pakaian dan jubah. Nah, apa itu artinya? Kita akan belajar sama-sama. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang ada Alkitab ya, mari buka bersama-sama dengan saya di dalam Amsal 6. Amsal 6 ayatnya yang ke-27 sampai 29. Ya, kita berdoa melalui 3 ayat firman Tuhan ini kita akan memperoleh pengajaran yang benar. Oke, Amsal 6 ayat 27 sampai 29 firman Tuhan berkata demikian. Dapatkah orang membawa api dalam gelombang baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya. Tiada seorang pun yang menjamanya luput dari hukuman. Oke, puji nama Tuhan. Ya, saya mau sharekan kenapa kitab Amsal ini senantiasa ditulis, selalu dibuka, hai anakku, tunduklah, hai anakku, dengarkanlah. Itu berbicara kita sebagai anak-anak Tuhan ataupun engkau sudah level hamba Tuhan, engkau harus punya sifat kerendahan hati untuk menerima setiap pengajaran. Ada amin? Yesus pernah mengajarkan kita harus memiliki ya sifat seperti anak-anak. Nah, anak-anak itu mudah percaya, mereka begitu mau diajar. Saya percaya dengan kerendahan hati ketika engkau akan belajar firman Tuhan sore hari ini ya, yang kita lihat pada ayatnya yang ke-27 dikatakan, dapatkah orang membawa api dalam gelombang baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Ya, saya tadi pagi merenungkan firman Tuhan ini. Ya, gembala senior kami juga membagikan ya, Bapak Timotius Bukti, dan dia mengajarkan baju, pakaian di dalam Alkitab itu mengajarkan tentang kehidupan kita, ya, tentang kehidupan. Nah, 2 kehidupan yang senantiasa ada dalam ya anak-anak Tuhan, gereja Tuhan. Yang pertama adalah kehidupan yang salah atau yang berdosa, atau kehidupan yang benar. Nah, berbicara di sini tentang dapatkah orang membawa api dalam gelombang baju. Ya, dalam gelembung baju artinya begini. Baju itu berbicara kehidupan kita. Kalau ada api, yaitu api hawa nafsu, ya, pasti akan merusak, pasti akan membuat sesuatu yang kalau saudara lihat api itu bisa membakar, ya.
Baju itu kalau sudah, jangankan terbakar, kalau sudah sobek, ya itu sudah tidak akan dipakai lagi, udah rusak. Ya, demikian juga Bapak Ibu Saudara, mari hari ini jaga baju kehidupan kita. Ada amin? Haleluya. Ya, salah satu peristiwa ya dalam penyaliban Tuhan Yesus, situ memang sudah dinubuatkan oleh pemazmur ya. 22 ayat 19 itu dikatakan bahwa baju atau pakaiannya, jubahnya akan dibagi-bagikan. Ya, akan diundi, dan itu benar-benar terjadi kalau saudara baca dalam Yohanes 19 dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Ya, jubahnya Yesus itu tadinya para pengawal itu dorang istilahnya mau baku rampas, tapi akhirnya sesuai dengan nubuatan. Ya, ratusan tahun sebelum penyaliban Tuhan Yesus itu diundi. Saya merenungkan kenapa peristiwa ya jubah ini berbicara sekali lagi betapa pentingnya Tuhan mau mengingatkan. Mari Bapak Ibu Saudara sebagai hamba Tuhan, ya kita jangan main-main lagi di akhir zaman ini dengan tingkah laku kita. Saya sebagai hamba Tuhan, ya saya tahu ketika saya jaga baju kehidupan saya, ketika saya jaga pakaian kehidupan saya lihat roh Tuhan bekerja. Saya tahu Tuhan memakai, ya karena saya tahu hanya baju, jubah, pakaian yang bersih, yang kudus, yang mau kita pakai. Saya ini baru keluarkan baju saya ya dari lemari yang sudah habis dicuci bersih, disetrika oleh istri saya akan pakai yang itu. Saya tidak akan pernah pakai baju yang kotor. Nah demikian juga kita, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kalau kita mau ya menjaga baju kehidupan kita, saya percaya Tuhan hadir dalam hidup kita. Tuhan berkenan tinggal di dalam hidup kita. Ada amin? Amin. Makanya saudara lihat ketika jubahnya Yesus itu hanya dipegang oleh wanita yang sakit 12 tahun pendarahan. Dia mengalami kesembuhan. Saya percaya rema firman Tuhan buat kita hamba-hamba Tuhan. Saya melihat ketika saya menjaga hidup saya benar, kudus, suci di hadapan Tuhan. Oh luar biasa. Saya sudah saksikan beberapa minggu ini ketika saya berdoa, mujizat terjadi. Tadi juga ada sahabat saya, jauh sekali dia orang non-Kristen. Ya dulunya mamanya Kristen terus pindah agama, tapi dia sadar, dia lihat pelayanan kami. Ya, dia cukup orang kaya, sudah keluar rumah sakit, tapi dia meminta. Dia bilang, "Mai, tolong doakan." Saya tahu ketika saya menjaga kekudusan, ketika saya berdoa walaupun hanya melalui via telepon, mujizat terjadi. Ada amin? Ada amin? Demikian juga dengan kita. Mungkin kenapa kehidupan kekristenanmu tidak, istilahnya orang anak muda tidak asik. Sepertinya kok jadi orang Kristen seperti tadi, seperti ada api di dalam gelembung baju, ya panas, tidak sejahtera. Karena mungkin engkau masih terus api hawa nafsumu ada dalam hidupmu. Roh Tuhan tidak akan bekerja, hanya akan bekerja roh setan. Ada amin? Melalui Amsal ini mari kita belajar. Bahkan dikatakan kalau engkau membiarkan api itu masuk dalam gelembung bajumu, dia akan membakar pakaianmu. Saya renungkan apa beda ya baju, pakaian, jubah. Ya, itu ada tingkatan, saudara. Ya, jubah itu ya sesuatu yang sudah ya kalau sekarang jas ya. Ada baju itu seperti ya kaos dalam, terus ada pakaian, ada jas. Ya, itu memulai dari dalam. Makanya jaga hatimu. Amin. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan simpan api amarah, api iri hati, api dendam, api kecewa. Amin. Makanya di dalam Markus 7:21 Yesus selalu mengatakan yang menajiskan, yang membuat hidupmu kotor itu dari dalam. Mari Bapak Ibu pendengar ya yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin engkau berkata, tapi bagaimana Pak Pendeta? Hidup memang begini, orang kan masih manusia daging. Yesus sudah menebus hidupmu. Kalau saudara baca di dalam 1 Yohanes 5
Kita ini memiliki DNA-nya Kristus. Saudara dan saya sejak awal saudara baca Kejadian 3, kita ini diciptakan segambar serupa dengan Tuhan, dengan Allah. Jadi sebenarnya kebenaran, kesucian, kuasa itu ada dalam manusia. Tetapi karena dosa, karena iblis setan merampas kemuliaan itu. Dan saya mau beritahu, oleh darah Yesus yang sudah dibayar lunas, darah yang mahal, kita dikembalikan DNA kita sebagai manusia Allah. Ada amin? Artinya kehidupan yang kudus, yang benar, itu yang mesti menjadi gaya hidup, lifestyle anak-anak Tuhan, orang Kristen. Tetapi sekarang sayang sekali, KTP-nya Kristen, tapi tingkah laku atau bajunya kotor, bahkan pakaiannya terbakar. Saya tadi waktu kesini ya ketemu salah satu karyawan, dan dia bilang, aduh pastor, sayang lah, salah satu pastor besar di Amerika, ya Pastor Joel, ya tapi bukan Joel Austin, Joel apa, ya dia mengalami ya perceraian dengan istrinya. Waduh, itu sangat memalukan. Hamba Tuhan ketika bercerai itu satu ya noda bagi gereja, ya karena pengikutnya ribuan. Haleluya. Makanya engkau sebagai orang Kristen jangan bercerai. Ya, jangan bercerai. Kau harus setia kepada Tuhan, setia kepada istrimu, setia kepada suamimu. Makanya saudara, di ayat selanjutnya di dalam Amsal 6 ayat yang ke 29 dikatakan, demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya. Perhatikan, orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamanya luput dari hukuman. Saya beritahu Bapak Ibu Saudara, ya dosa perzinahan ini ngeri, fatal. Alkitab sudah menulis, ya bahkan di dalam hukum Tuhan ya yang ke-7, Keluaran 20 ayat 14 dikatakan jangan berzina. Ya. Karena ketika perzinahan terjadi itu menimbulkan luka, dan Alkitab mencatat, Amsal ini mencatat, orang yang melakukan zina tetap tidak akan luput dari hukuman. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Hukuman itu tersedia bagi orang yang melakukan perzinahan. Kalau saudara baca kitab Amsal, ya saya hampir setiap hari baca kitab Amsal. Ya Amsal ini terdiri dari 31 pasal. Ya, jadi kalau tanggal 1 baca Amsal 1, tanggal 12 baca tanggal 12. Hari ini tanggal 27 baca Amsal 27. Nah, kitab Amsal menjelaskan tentang perzinahan ini sangat jelas. Kalau saudara baca Amsal 5, itu seluruhnya menjelaskan tentang akibat dari perzinahan. Dia mengingatkan jangan berzina. Ya, Amsal 6 sebagian yang kita baca ini, dan Amsal 7 juga seluruhnya. Amin. Bapak Ibu tidak main-main saudara. Mari hari ini ya jangan mencemari ya kehidupan kita. Karena dengar ya, sebagai pria saya juga seorang pria, ya saya seorang suami, ya kita tahu dosa pria itu berzina. Saya dulu sebelum jadi hamba Tuhan, ya saya jatuh dalam dosa perzinahan. Tapi saya tahu Tuhan mengampuni, kasih karunia besar. Tapi saya juga sadar, ya saya harus mengejar kekudusan. Haleluya. Amin. Ibrani 12 ayat 14 berkata, kejarlah kekudusan, karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Dan saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, dikatakan tadi bahwa orang yang berzina itu akan tetap akan dihukum. Ada pengampunan tapi akan dihukum. Saudara lihat ayatnya di mana? Saya bukakan Wahyu 2. Wahyu 2 ayatnya yang ke-20 sampai 22. Dikatakan demikian. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau telah membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabia mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya apa? Berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat,
tetapi ia tidak mau bertobat dari jinahnya itu. Lihatlah, perhatikan, aku akan melemparkan dia ke ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan perempuan itu. Ada amin? Ya, sabar Skylight. Masih ada kesempatan hari ini kalau engkau mendengar firman Tuhan. Hidup yang benar, jaga baju pakaian jubah kita. Salah satunya, mari bertobat dari perzinahan. Bertobat, Bapak Ibu. Alkitab berkata, kalau kita tidak bertobat, kita akan mengalami hukuman. Dan hukuman itu bukan nanti terjadi di neraka. Ya, terjadi saat ini. Saya banyak melayani saudara Bapak Ibu. Ya, hampir 8 tahun saya Tuhan bawa, bahkan sebelum juga corona sering masuk keluar rumah sakit. Saya banyak mendoakan, ya, terutama ada bapak-bapak, ya. Saya pernah mendoakan ada seorang bapak, dia terbaring di rumah sakit. Ya. Waduh, kasihan sekali, menderita. Tapi waktu saya sharing, dia mengaku dosa. Dia bilang, Pak Pendeta, saya ini seorang pecina, saya ini begini. Dia cerita, ya, dia pakai perempuan, dia selingkuh, istrinya bahkan sudah tahu, tetap dia lakukan. Apa terjadi? Ayat ini digenapi, dia dilemparkan ke ranjang orang sakit. Bapak Ibu, sebagai hamba Tuhan, saya memberitahukan kebenaran. Akhir zaman sudah dekat. Amin. Kalau saudara baca kitab Wahyu 22 ayat 10, dikatakan malaikat Tuhan berkata, jangan meteraikan wahyu ini. Artinya jangan ditutup, jangan disimpan, tapi dibukakan supaya semua orang tahu bahwa waktu Tuhan itu sudah dekat. Supaya semua orang kembali untuk bertobat kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Saya dari 24 tahun, ya, sejak bertobat, saya sungguh-sungguh. Salah satu dosa perzinahan ini dulu sangat menguasai kehidupan saya. Saya dari umur 12 tahun sampai 21 tahun begitu jatuh dalam perzinahan. Ya. Tapi saya bertobat. Ya, saya sempat mengalami sakit. Tapi saya bertobat dan puji Tuhan sampai hari ini saya menjadi pemberita kebenaran. Siapapun engkau, mungkin beberapa pendetamu tidak tahu, istrimu tidak tahu engkau selingkuh, atau mungkin orang tuamu tidak tahu engkau sudah jadi LGBT. Ya, itu perzinahan Sodom dan Gomora dimusnahkan. Ya, saya pernah melewati daerah Sodom dan Gomora dan belerangnya itu masih ada. Haleluya, di lembah, ya, pegunungan Jordan di sana. Saudara, karena dosa ini, sebagai hamba Tuhan juga, mari kita saling mengingatkan. Saya juga sedih dengar ada beberapa teman pelayanan, ya, jatuh dalam perzinahan. Dah pariki lagi. Yang memalukan sudah pariki lagi, nak mau bertobat lagi. Haleluya. Mari belajar hari ini kitab Amsal. Kembali seperti anak-anak. Hai anakku, mari ingat, baju, pakaian, jubah kita ini dinilai oleh Tuhan. Bahkan kalau saudara baca dalam Wahyu 22 ayat 14, di situ dikatakan, berbahagialah orang-orang yang membasuh jubahnya. Amin. Saudara harus basuh jubah kita, yaitu kehidupan kita yang dilihat oleh banyak orang. Jubah ini berbicara jas. Saya tahu dari semua baju pakaian, jas itu yang paling mahal. Itu integritas hamba-hamba Tuhan. Saya setiap pagi, setiap hari saya berdoa, saya menangis, Tuhan tolong. Dan saya tahu DNA saya sebagai anak Tuhan, yaitu kudus, benar, suci, dan berkuasa. Dan itu nyata Bapak Ibu Saudara. Sekalipun memang iblis juga, godaan itu tetap senantiasa ada. Alkitab menyatakan, saudara baca Matius 4, Lukas 4, ya, setan senantiasa menunggu. Ya, Petrus menuliskan dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Artinya dia tunggu kesempatan. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan,
kita cinta Tuhan, kita takut akan Tuhan, ya, kita tidak akan jatuh dalam perzinahan. Mari bertobat Bapak Ibu Saudara. Bertobat. Sebab Tuhan Yesus tidak lama lagi akan datang. Jangan sampai engkau sudah mengalami siksa diranjang orang sakit baru mau bertobat. Ya, kadang sudah terlambat. Ya, saya sering berdoa sih, memang Tuhan mengampuni. Tapi mau apa lagi kalau stroke, kalau mengalami, ya ada banyak saya juga sharing yang kena penyakit AIDS. Ya, karena mereka katakan mereka tidak mau dengar, hanya menikmati kenikmatan dunia sesaat. Haleluya. Tapi ada anugerah Tuhan. Mungkin kau berkata, Pak Pendeta kita sujud, kita nggak tahu mau bertobat bagaimana. Hari ini masih ada kasih karunia Tuhan. Kalau saudara baca dalam Yohanes 8, Yesus pernah berjumpa langsung dengan wanita yang kedapatan berbuat zina pagi-pagi. Ya. Tapi Tuhan berkata, aku mengampuni, bertobatlah dan jangan pernah berbuat dosa perzinahan lagi. Amin. Saudara, sebagai hamba Tuhan saya beritahu, mari kau harus bangkit dari keterpurukanmu. Engkau harus bangkit, engkau harus sadar. Ya, saya baca di dalam Lukas 15, anak yang hilang ini dia juga melakukan dosa yang sama. Dia berzina, dihabiskan uang bapaknya. Tapi langkah yang dia ambil, dia sadar dan dia bertobat. Dia kembali ke rumah bapa. Ada pengampunan, ada pemulihan. Amin. Saya percaya darah Yesus itu mahal. Saya berdoa siapapun engkau yang mendengar hari ini, entah itu engkau pejabat, engkau itu seorang politikus, pengusaha, ya bahkan hamba Tuhan, orang awam biasa, ya anak-anak muda, kau butuh Yesus, kau butuh pertobatan, engkau butuh mencuci kembali baju, pakaian dan jubah kehidupanmu. Dan hanya oleh darah Yesus kita disucikan. Amin. Mari datang minta ampun pada Tuhan. Mari datang sadar kalau kau punya selingkuh, ya putuskan. Amin. Ingat anak-anakmu. Ya, berdoa. Mungkin engkau hari ini engkau dengar, engkau yang ada ya di jalan, mungkin engkau sedang menyetir mobil, tapi Roh Kudus berbicara. Saya percaya, saya sebagai hamba Tuhan, setiap firman yang akan disampaikan itu tepat, itu berkuasa mengubah. Mungkin engkau menangis saat ini. Ya, mari ambil langkah keputusan. Ya Tuhan, saya mau bertobat. Ya Tuhan, saya mau hidup benar. Dan engkau juga sebagai hamba-hamba Tuhan, yang kau selama ini sudah tidak juga berbuat dosa, berzina, tetap engkau berjaga-jaga dan berdoa dan sampaikan. Ya, sampaikan kita harus hidup kudus. Ya, jangan sampai kita yang depan jadi terkebelakang. Artinya apa? Kita hamba-hamba Tuhan malah jatuh lagi dalam dosa perzinahan. Jangan. Kau harus menyampaikan kebenaran ini supaya kau berjaga-jaga berdoa. Saya setiap kali merenungkan firman Tuhan ini, karena Alkitab berkata firman itu pedang bermata dua. Dia ke jemaat juga ke hamba Tuhan. Amin. Saya juga bertobat. Tadi pagi juga waktu saya dengar sharing ya dari gembala senior kami Gereja Bethel Tabernakel, ya Alfa Omega, Bapak Pendeta Insinyur Timotius Bukti, saya selalu ditemplak oleh firman Tuhan. Saya berjuang. Amin. Kita diberi penolong yaitu Roh Kudus dan firman Tuhan. Makanya bagian kita menghidupi. Itu yang kita berbahagia kalau kita membasuh jubah kita. Wahyu 22 ayat 14. Kalau engkau membasuh jubah kehidupanmu bersih, murni, cemerlang. Amin. Cemerlang. Engkau akan dipakai oleh Tuhan. Bahkan Alkitab berkata, aku akan memberi upahku. Dan kita diberi hak untuk masuk di dalam kota suci, yaitu Yerusalem yang baru. Aduh, saya sudah pergi beberapa tempat kota yang sangat bagus, ya.
Kota Yerusalem yang di Israel itu bagus sekali, kota Jakarta juga bagus. Tapi saya percaya tidak ada yang sangat indah, mulia, bagus dengan Yerusalem yang baru. Haleluya, amin. Dia akan turun dari surga, dan engkau yang membasuh jubahmu, engkau diberi hak untuk masuk. Bahkan Tuhan akan kasih upah mahkota. Ini yang menjadi pengharapan saya, iman saya. Makanya saya terus berjuang sebagai hamba Tuhan. Saya terus berjuang, ya. Pak Pendeta, tapi banyak godaan. Ya memang saya sudah bilang tadi, kita masih tinggal di dalam dunia, ya. Tetapi kita tahu, kita hormat, takut akan Tuhan yang kudus yang sudah menebus hidup saudara. Saya beritahukan melalui firman Tuhan, ya, sore hari ini. Mari ingat pesan Amsal 6 ayat 27, 28, 29. Dikatakan, dapatkah orang membawa api dalam gelembung bajunya dengan tidak terbakar pakaiannya? Pasti terbakar. Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya. Tidak seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Ada amin? Bapak Ibu Saudara, ya, bahkan saudara-saudaraku yang lagi menyaksikan di media sosial, mari siapapun engkau datang pada Tuhan. Ada anugerah Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Ada anugerah Tuhan yang sangat mulia, baik. Yesus mati di atas kayu salib supaya kita diampuni. Tapi bagian kita bertobat, berbalik, dan membasuh jubah kita. Mari, engkau harus ambil tindakan. Saya dulu waktu saya bertobat, saya ambil tindakan. Dulu saya, ya, hidup dalam kehidupan malam. Saya kumpul kebo, saya melakukan perzinahan. Saya ambil tindakan, saya tinggalkan. Saya bertobat, ya. Dan saya tahu Tuhan melihat hati saya, hati pertobatan saya. Dan luar biasa anugerah Tuhan mengalir di dalam hidup saya. Demikian juga saudara, kalau engkau mengalami pertobatan, maka Tuhan akan kembali menyayangi engkau. Ada amin? Saya percaya semua firman Tuhan, ya, semua cerita di Alkitab itu menunjukkan, mengingatkan kita. Daud, lihat, dia seorang raja, tapi dia juga pernah jatuh dalam dosa perzinahan. Tapi Tuhan senang dengan hatinya Daud yang mau bertobat. Dia menyadari, ya. Dan luar biasa, hanya ditulis hanya satu kali dia jatuh di dalam dosa perzinahan dengan Sheba. Tuhan mengangkat dia, bahkan membuat perjanjian. Demikian juga dengan saudara. Saya saksi Yesus. Saya percaya keluargamu akan bahagia. Ya, kita para pria, saya selalu katakan kunci keluarga bahagia itu sebenarnya ada di para pria. Mazmur 128, laki-laki yang takut akan Tuhan, istri anak-anaknya akan berbahagia. Takut akan Tuhan adalah menjauhi perzinahan. Ya, saya sering ingatkan, ya, ini masih anugerah. Karena dengar, di sisi lain juga engkau harus tahu kebenaran. Setan, iblis itu dia senantiasa menuntut. Kalau sudah waktunya dia bilang, Tuhan, dia anakmu, dia hambamu, tapi dia berbuat zina. Tuhan itu adil. Maka semua firman-Nya akan terjadi. Jangan sampai kita sudah diranjang sakit baru kita mau bertobat. Tuhan Yesus berkati. Kita akan break sebentar. Nanti sebentar kita akan berdoa. Haleluya. Sahabat Skylight,